Thea sudah rapi dengan kemeja putih, celana panjang bersiap ke kantor. Hari ini dia akan menghadiri rapat penting. Sayang, siapkan kopi untukku. Aku buru-buru nanti saja di kantor sarapan, ucapnya sambil memakai jam tangannya. Ian mendesis mendengarnya. Usai mengurus buah hatinya, Ian menggendong Jaekyung ke dapur. Melihat Ian kerepotan membuat kopi untuknya sambil menggendong Jaekyung, Thea meraih Jaekyung. Biar ku gendong, Ian beda diam dan menjawab Thea dan melanjutkan kegiatannya. Usai meminum kopi buatan Ian, dia mengucap puncak kepala putranya dan mengucap bibir. Ian tentu saja Ian menolak, tapi kembali lagi bukan Taeyong namanya jika dia menyerah dengan mudah. Dilumatnya berping berkali-kali menyucupnya meski mendapat penolakan. Taeyong tetap bisa merasakan bibir Ian. Mau pergi, jaga anak kita dengan baik. Aku akan pulang cepat, pamit Taeyong setelah mencium Ian. Tinggal bersama seperti suami istri penuh cinta. Dia pria yang sangat romantis. Setiap kali Sabtu dia memberiku bunga. Romantis kan? Itu sebelum Sharon masuk ke kehidupan kami. Mengingat nama wanita itu menandak hatiku sakit lagi. Kudengar dari apa wanita itu sudah ke Jerman menyusul omanya. Hidup di Seoul, dia banyak utang. Entah apa yang dilakukan apa. Taeyong padanya yang gak bisa begitu apa. Taeyong terkenal kejam dan tidak pandang bulu jika marah. Tidak aku pungkiri, aku kasihan padanya, tapi mengingat semua yang dia lakukan padaku dan Taeyong rasa kasihan itu sudah tidak ada. Andai saja dia tidak celaka, pasti aku membantunya seperti sebelumnya. Bukan hanya itu, Taeyong juga sangat mahir mengganti popok dan membuat anaknya tenang. Apa itu yang namanya kata batin ayah dan anak. Bahkan saat Soben menggendong Kyuni menangis, dia tidak mau berhenti menangis. Berbeda jika Taeyong kenapa dia diam sangat cepat. Aku sebagai omanya yang melahirkannya tidak bisa menenangkannya sifat itu. Baru bawang putraku sedang bermain di karpet. Ku kerjakan desain yang belum rampung. 3 hari lagi harus aku serahkan pada Sobin. Untung itu sangat baik membiarkanku bekerja di rumah semua ini. Karena brengsek itu, sudah tahu dia brengsek, kenapa sangat sulit menyingkirkannya dari hatiku. Hatiku tak sejalan dengan keinginanku. Mataku menatap figura di mejaku. Foto Kyuni sedang tidur bersama omanya. Wajah mereka lumayanlah mirip, tapi tetap saja mata dan ketampilan putraku menurun genku. Melihat foto mereka tanpa sadar aku tersenyum. Apa ini yang dikatakan sindrom apa? Putraku sangat penurut dan manja padaku. Setiap kali menangis dan aku gendong, dia langsung diam. Berbeda saat bersama Yen. Halo, sedang apa sayang? Dia jelas tidak membalas sapaanku. Baiklah, aku hanya perlu bersabar menghadapi sikap dirinya. Aku merindukanmu. Ucapku manja, sama seperti dulu. Satupun kami masih bebek saja. Jika dulu Ian akan membalas, tapi tidak dengan sekarang. Kenapa diam saja? Wah, aku makan dengan lahap.
Persetan dengan berkata itu, aku ambil jasku dan keluar dari ruangan. Aku harus pulang secepatnya. Berani-beraninya dia membawa pria lain ke rumah. Sekitar 15 menit, Taeyong tiba di apartemen. Langkah kakinya cepat, bahkan setengah berlari. Wajahnya menahan amarah, baru membuka pintu. Matanya melihat sosok yang diketahuinya. Tahu jika pria itu menyukai Yen. Selama ini, Taeyong berusaha keras menjauhkan Yen dari pria itu. Dan sekarang pria itu ada di rumahnya. Untuk apa kau di sini? Tanya Taeyong ketus. Jangankan menyambut uluran tangan, dia menatap Sobin Sins berkunjung dan ingin bermain bersama Kyuni. Dia sangat menggemaskan. Sobin menarik tangannya meski agak marah. Diajukan, dia berusaha tersenyum. Sepertinya istri dan putraku tak perlu dikunjungi olehmu. Siap Taeyong ingin Yen yang ada di sana lebih memilih pergi mengambil alih Jaekyun dari Taeyong. Dia malas mendengar ucapan pria itu. Sekarang belum, tapi akan sebaiknya kau jauhi jika Yen tidak ingin aku menghancurkan bisnis butikmu itu. Senyum Sobin hilang digantikan tatapan tajam mengancamku. Tidakkah aku memperingatimu menjauh dari Yen sebelum aku bertindak jauh dengan hidupmu? Sobin tertawa mengejek. Wow, kau mengerikan. Lebih dari yang kau tahu, aku bisa melakukannya. Tidak, aku yang tahu, kau tahu. Kedua pria itu saling menatap tajam. Kau memang memiliki segalanya dan bisa melakukan apapun. Tapi ada yang kau lupa. Tidak selamanya kau mendapatkannya dengan uang dan paksaan. Kau mencintai Yen, tapi di saat Yen bersamaan, kau bersama wanita lain yang tidak lain adalah sahabat wanita yang kau cintai. Ucap Sobin remeh. Dan sekarang kau yang bersamanya setelah menyakitinya. Sobin tertawa lagi. Kau sungguh menggalikan. Tapi apa kau termasuk manusia suci yang bisa menghakimiku dan menghinaku atas dosa yang kau lakukan? Dalam sebentar kepala, kau tidak lebih suci dariku. Aku tidak lebih bersih darimu. Kita sama, sebaiknya kau berkaca sebelum menyalahku. Sobin menelan ludah mendengar ucapan Taeyong ditebaknya. Wow, Sobin, aku bukan orang yang suka bermain-main dengan ucapanku. Apa yang kau ucapkan, maka itu yang kulakukan. Sebaiknya menjauh dari Yen dan putraku. Biar aku yang menjaga mereka. Mereka adalah tanggung jawabku. Meski Yen menolakku, tidak masalah untukku. Setidaknya aku masih layak disebut apa untuk putraku. Ucap Taeyong pelan penuh penyesalan. Tanpa mereka sadari, Yen berdiri di belakang dinding mendengar pembicaraan mereka. Tak ada manusia suci, ucapnya pelan. Aku juga bukan orang yang suci. Sudah 2 bulan mereka tinggal bersama. Taeyong telah pindah ke kamar Yen yang tadinya dia tidur di kamar sebelah. Sekarang dia tidur di kamar Yen bersama putranya. Tentu ini alasan klise. Dia ingin memeluk Jaekyun saat tidur dari memeluk Jaekyun sekali besoknya. Yen bangun perlahan. Dia tidak mau dua manusia yang sedang tidur itu ikut terbangun. Yen berjalan ke dapur, mengambil gelas dan membuka kulkas lalu mengambil air.
Di saat dia minum, ada tangan yang memeluknya dari belakang. Ian hafal siapa pemilik tangan itu. Bahkan dengan kurang ajarnya pria itu maju. Ian hanya mengenakan gaun tidur tali kecil dengan bahu terbuka. Aku merindukanmu, bisa Tae maju leher belakang Ian. Lepaskan, jangan hindari lagi. Aku tahu kau juga merindukanku. Sampai kapan kau seperti ini? Dengan dia yang semakin erat di pinggang ramping Ian. Carikan untukku, aku akan kutiduri mereka. Tapi Ian bermasih tangannya menahan amarah di dadanya. Ian sekali dia merobek mulut pria ini disaksikan olehmu. Aku ingin kau melihatku. Ian berbalik dan menatap dia kerat bajingan empatnya. Desahan Ian lolos dalam ciumannya. Taeyong tersenyum tanpa babi-bu. Dia menggendong Ian merebahkan tubuhnya di sofa dekat dari dapur. Sebelum Ian kabur seperti sebelumnya dengan cepat, Taeyong menindih Ian, menahan tangan wanita itu ke atas. Dia tidak ingin dihadiahi tamparan lagi seperti sebelumnya. Sudah cukup dia mengalah dan berakhir dengan cacian dari mulut Ian. Kali ini dia akan lebih tegas dan berani. Taeyong melepas ciumannya dan turun ke leher Ian. Apa yang kau belum selesai berucap, dasar laknat itu lolos lagi. Dia begitu pintar dan sangat hafal daerah. Maka ia menjauh dari pembalas yang tanah kalah. Untuk malam ini aku tidak mau dan tidak akan melepasmu sebelum mendapatkan yang aku inginkan. Ayolah sayang, sudah lama aku tidak kasihan padaku. Dia memelas seperti bocah SD dengan sekalian tertawa melihat wajah memelas Taeyong. Memang kau siapa? Untuk apa aku agak kasihan padamu? Karena aku adalah calon suami Mahayat Juni. Balas Taeyong percaya diri. Lauk sekali, jangan menghayal. Siapa yang bilang aku mau menikah denganmu? Meninggalkanku di altar seperti yang kau lakukan dulu. Potong Taeyong cepat. Itu tak akan terulang lagi, karena jika itu terjadi maka milikku bawa perasaan aku. Apa kau? Sudahlah, pokoknya malam ini kau tak bisa menolakku, tegas Taeyong membalikkan tubuh yang di sofa. Salah, ya lepaskan aku dari Ian. Nanti setelah kita selesai beradik untuk Origami. Ayo kau gila. Harus dipaksa, memang siapa kau memaksaku? Jadi saja pria dari cintamu, kita akan menikah. Jadi nurutlah. Kau tidak mau. Harus mau. Kenapa harus? Ya, karena aku mencintaimu dan kau mencintaimu. Kapan aku bilang begitu? Dulu. Sakit, kenapa kau meramat? Tidak sengaja. Habisnya dari tadi kau mengoceh terus. Kapan berani jika kau mengoceh terus? Kau merobek baju tidurku. Aku terlalu. Sentuh aku, kau merusak gaun kesayanganku. Kalau itu lebih baik berdarah. Akan memakan waktu lama. Sudahlah, aku tidak tahan lagi.
Jam dinding berbunyi keras menunjukkan sudah tengah malam, tapi kedua pasien di ruang tengah, tepatnya di atas sofa, belum memulai aksinya. Mereka sibuk adu argumen meski pakaian mereka sudah tidak di tempat semula lagi. Ini sudah jam 12, kau membawa waktu berhargaku. Gerang Taehyung kembali memulai aksinya. Jangan gigit saya, Jin mendesah. Bibir mereka bergerak kembali tersedak jam keberapa. Mereka saling menyelami bibir masing-masing, menyalakan kerinduannya setelah hilang. Kini mereka memulai lagi setelah 2 tahun tidak merasakannya. Tangan Taehyung mengelus kepala Hyun. Ya, tidak bisa lembur sedikit, bentak Taehyung mengelus pantatnya. Hyun merapikan baju tidurnya meski gelap. Air meneteskan di tangan Taehyung. Dan kita menangis bodoh. Hyun berlari ke kamar. Gagal lagi, sempat Taehyung masih duduk di lantai. Pelan dia tersenyum bodoh sendirian. Ya, setidaknya dia kembali menjadi Hyunku. Hukumannya, dia bangun dan menarik celananya. Besok habis Taehyung melangkah ke kamar mereka. Tunggu, apa tadi dia bilang? Anak kita. Taehyung tersenyum senang lalu menyusul dia ke kamarnya.